Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dan salam bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang psikologi. Definisi psikologi ini menjadi penting diketahui karena akan menjadi dasar bagi mereka yang akan mempelajari lebih dalam tentang apa itu psikologi. Secara bahasa, psikologi berasal dari kata Yunani, psiche dan logos. Psiche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi, dengan demikian, psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Dalam pengertian Indonesia, penyebutan psikologi biasanya juga saat ini digunakan juga istilah psikologi, walaupun pada awalnya ketika digunakan psikologi itu diistilahkan dengan ilmu jiwa. Namun akhir-akhir ini psikologi itu digunakan di Indonesia dengan istilah psikologi itu sendiri. Karena apa? Karena ada perbedaan pendapat ketika penyebutan psikologi dengan ilmu jiwa. Ilmu jiwa itu merupakan istilah bahasa Indonesia sehari-hari yang dikenal setiap orang. Sehingga penggunaannya dalam artian yang luas dan telah lazim dipahami orang. Adapun kata psikologi merupakan istilah ilmu pengetahuan, suatu istilah yang saintifik sehingga akan lebih pas apabila digunakan untuk menunjukkan pengetahuan ilmu jiwa yang bercorak ilmiah tertentu. Sehingga dalam penggunaannya, perkembangan sekarang ini, psikologi itu ya digunakan istilah psikologi, bukan ilmu jiwa. Walaupun di awal perkembangan psikologi di Indonesia itu sering juga penyebutannya dengan ilmu jiwa. Nah, sekarang ini sudah tidak seperti itu lagi. Kalau dulu ada buku, misalnya ilmu jiwa pendidikan, ilmu jiwa sosial. Nah, sekarang ini sudah tidak ada lagi, yang ada langsung psikologi pendidikan, psikologi sosial. Dalam segi, menurut Woodward, nah ini psiche adalah hajat atau hidup jiwa dan logos adalah ilmu pengetahuan. Jadi, psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang hidup jiwa. Nah, ini menurut pendapat Woodward. Nah, ini dari segi. Nah, lalu ketika psikologi itu mempelajari jiwa, lalu timbul pertanyaan, apa itu jiwa? Jiwa kok diteliti? Jiwa kok dipelajari? Nah, ini kan menjadi semakin menarik. Kenapa kok seperti itu? Nah, dalam pengertian ini, jiwa itu yang diteliti adalah gejala-gejala kejiwaannya. Secara umum yang disebut dengan tingkah laku. Ya, seperti orang jatuh cinta. Kita tidak bisa mengetahui
seseorang itu cinta terhadap kita atau bukan, gitu kan. Yang kita lihat hanya perilaku yang tampak. Misalnya, ketika malam minggu orang tersebut mengunjungi, orang tersebut memberikan perhatian lebih, nah, itu kan. Nah, itu menandakan bahwa orang tersebut mempunyai tanda-tanda sesuatu, nah, dan mungkin itu bisa dikatakan sebagai jatuh cinta. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya gejala-gejala kejiwaan ini menurut pendapat Dimyati Mahmud, tingkah laku itu diklasifikasikan menjadi 4, yaitu gejala pengenalan, gejala perasaan, gejala kehendak, dan gejala campuran. Gejala pengenalan ini diantaranya adalah pengamatan, tanggapan, ingatan, fantasi, asosiasi, dan berpikir. Kemudian gejala perasaan atau afektif itu berupa gejala psikis yang bersifat subjektif, berhubungan dengan gejala-gejala mengenal, mengalami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Berikutnya adalah gejala kehendak atau yang disebut dengan konasi. Gejala kehendak atau konasi disebut juga motif atau alasan pendorong atau dorongan seseorang itu berperilaku tertentu. Motif adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Kemudian yang terakhir adalah gejala campuran. Gejala campuran ini adalah gejala yang yang merupakan campuran dari ketiga gejala yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu ada gejala kognitif, afektif, dan konasi. Nah, ini adalah pengertian psikologi, ya. Jadi, kalau kita bicara tentang psikologi adalah ilmu yang mempelajari, nah, ini ilmu yang mempelajari tentang ilmu jiwa, ya, dengan melihat perilaku yang tampak. Baik, pada kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan tentang objek psikologi. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu psikologi, maka di sana akan ada objek material dan objek formal ilmu psikologi. Ya. Objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari, atau yang diselidiki. Atau suatu unsur yang ditentukan atau sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Sementara objek formal adalah suatu ilmu dapat dilihat dari batasan atau definisi ilmu tersebut. Dalam konteks ini, objek material psikologi adalah manusia. Ya. Jadi kalau ilmu-ilmu sosial, kalau ilmu sosiologi, objek materialnya juga sama, manusia. Objek material antropologi juga manusia. Begitu pula psikologi, objek materialnya adalah manusia. Apa yang membedakannya antara ilmu psikologi dengan ilmu yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu adalah objek formalnya. Kalau objek formal psikologi adalah tingkah laku manusia. Nah, sekali lagi, objek formal psikologi, ilmu psikologi adalah tingkah laku manusia. Nah, berbeda dengan ilmu lainnya, kalau yang tadi sosiologi adalah kemasyarakatan, kemudian antropologi adalah budaya. Nah, psikologi, objek formalnya adalah tingkah laku manusia. Saya kira itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.